Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa kembali berjumpa setelah beberapa pertemuan kita libur. Mudah-mudahan di tahun baru ini ya ada diiringi dengan semangat baru ya untuk terus belajar memahami bahasa Arab ini. Dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan ya, diberikan kesenangan ya untuk terus mempelajarinya. Maka dengan modal itulah kita tidak akan pernah berputus asa ya untuk terus belajar sampai memiliki kemampuan-kemampuan. Terakhir ya, sebelumnya kita sampai di pembahasan tasrif sulasi mazid fi sudah selesai ya sampai bab 12 ya. Yang rubai sudah belum? Sudah dibahas yang rubai, udah semua ya? Sampai akhir udah? Oh iya, baik. Baru yang nomor 1 ya, bab 1 ya. Sekarang jadi bab 2 dan bab 3. Sekaligus kita akan terapkan ya ke dalam Al-Quran. Di sini ada contohnya, cara menentukannya. Sulasi mazid fi bab 2 yaitu if'an lala. Ya, if'an lala. Rubai ya mazid fi. Jadi huruf aslinya ada 4 ya, rubai itu kan huruf aslinya ada 4. Fa'lala ya. Fa'lala. Kalau di sini ada tambahan huruf hamzah wasol di awal dan nun. Jadi if'an lala. Mari dibaca ya bareng-bareng itunya, wazannya. 1, 2, 3. If'an lala yaf'an lilu if'in lalan. Nah ini tidak banyak contoh yang saya tuliskan di sini. Hanya ada 2 ya di sini. Ihron jama. Ihron jama artinya berkumpul. Ihron jama artinya berkumpul. Ifron ko'a menjauh atau pergi. Ifron ko'a menjauh atau pergi. Cuman ini kata ini juga jarang digunakan. Sangat jarang. Karena kan kalau berkumpul yang lebih sering ya ijtama'a, itu berkumpul. Ya, pergi kan zahaba ya.
menjauh gitu ya, ba'uda, tajannaba. Jadi ihronjama, ifronqa ini adalah kata yang jarang digunakan sehingga bisa disebut juga kata yang asing gitu karena jarang digunakannya itu. Nah, coba dibaca bareng-bareng ihronjama, ditasrifkan. 1, 2, 3. Ronjama yahronjimu ihrinjaman muhronjimun muhronjamun. Kemudian ifron ko'a mufron ki'un mufron ko'un mufrun ki'a. Ya, coba sendiri ya. Ihron jama coba sendiri, siapa yang mencoba? Ihron jama yahronjimu ihrinjaman muhronjimun muhronjamun ihronjim la tahronjim muhronjamun muhronjima yufronjamu. Bagus ya, alhamdulillah. Kemudian ifron ko'a yang lain. Silahkan ifron ko'a. Ya. Ifron ko'a yafron ki'u ifrin ko'an mufron ki'un mufron ko'un ifron ki' la tafron ki' mufron ko'un mufron ko'un ufron ki'a yufron ko'un. Ya, jadi tetap harus diingat sigot-sigotnya ya, jadi nama-namanya ya jangan lupa ya. Jadi walaupun kita tasrifnya sudah terbiasa menasrifkan, jangan lupa nama-nama sigotnya ya, seperti ifron misalnya if'an lala itu apa? Sigotnya apa? Fi'il madi maklum ya, yaf'an lilu fi'il mudhari maklum, if'in lalan masdar, muf'an lilun simpai, muf'an lalun simapul, if'an lil bil amr, la taf'an lil muf'an lalun sim jaman, muf'an lalun yang kedua. Nah, ini tidak ada isim alat ya, jadi selain sulasi mujarrad itu nggak ada isim alat. Uf'un lila bil madi majhul, yuf'an lalu bil mudhari majhul. Nanti kita akan latihan untuk menentukan itu sigotnya. Ini termasuk fi'il apa, isim apa, ya. Dan juga tasrif dari segi tasrif far'inya, tasrif lugawinya. Jadi dari fi'il madi maklum kan ada tasrifannya lagi sesuai dhamir. Nah itu juga jangan lupa. Dan perubahannya kan sebetulnya sudah kita pelajari dan bisa diterapkan kepada seluruh bab ini ya, dari misalnya dari yang dulu kita pelajari di awal, fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu mafa'altum fa'alti fa'altu mafa'altunna fa'altu fa'alna. Nah sekarang if'an lala ya sama, tambahannya sama. If'an lala, if'an lala, if'an lalu, if'an lalat, if'an lalata, if'an lalna, if'an lalta, if'an laltuma, if'an laltum,
Ya, if anlalti, if anlaltuma, if anlaltunna, if anlaltu, if anlalna. Jadi tasrif far'inya sama ya, tambahannya sama. Gitu, hanya yang berbeda tasrif usulnya. Ya. Sehingga dengan mengetahui pola-pola ini ya, walaupun misalnya belum kuasai semua ya, sambil praktek sambil dilihat lagi ya, kalau lupa ya dilihat lagi. Jadi kita praktekkan ke dalam Quran ya, dan berusaha untuk mengamati ya, ini termasuk beberapa sigotnya apa gitu ya, tambahan hurufnya apa. Jadi kalau sudah terbiasa nanti menjadi mudah ya untuk menentukan ya, karena bisa menentukan sigot atau bentuk kata ya dalam ilmu tasrif ya, itu adalah kunci kita bisa memahami kata tersebut. Yang terakhir ya if'alalla. Ini ada tambahan tasdid ya, dan juga hamzah wasal di awal. Silakan bareng-bareng dibaca. If'alalla yaf'alillu if'illalan. Jadi akhirnya ada tasdid ini. Jadi semuanya ada tasdid, jadi konsisten. If'alalla. Ya, artinya dulu iksya'arra artinya merinding. Iksya'arra merinding. Merinding ini ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Ayatnya gimana di dalam Al-Qur'an? Taksyairu ya, taksyairu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu. Taksyairu ya, qulubu ya kalau tidak salah. Yang taksyairu qulubul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Merinding. Isyra'abba memanjangkan leher untuk melihat. Istilahnya apa namanya? Memanjangkan leher untuk melihat. Mendongakkan kepala itu. Tanggah itu sebenarnya. Isyra'abba. Izla'amma berdiri tegak. Itma'anna tentram. Isbatorro bersegera ya, isbatorro bersegera. Itrohomma gelap malam. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam masdarnya, kadang suka salah. Iksya'arro ya yaksya'iru. Iksyi'roron.
Ya, iksyiroron. Jadi pada saat masdarnya sebetulnya nggak ada tasdidnya karena huruf terakhir ya yang sama ya kan, yang samanya kan huruf terakhir ya, if'alalla, berarti kan if'alalla itu kan tasdidnya di akhir ya, huruf lam, menunjukkan ada dua huruf. Nah, dalam bentuk masdarnya dua huruf itu muncul. Nah, kalau dua hurufnya muncul berarti kan tasdidnya udah nggak ada. Ya, jadi dua hurufnya jadi muncul, tidak ada lagi tasdid. Nah, kenapa yang di wazannya ada ifi'illah ada tasdid? Itu karena lam dengan lam sebelumnya kan sama-sama lam. Ya kan? Kalau dalam if'alallah itu kan lamnya kan ada 3 itu. Ya kan, 2 yang nampak, 1 yang tersembunyi di tasdid. If'alallah kan begitu. Nah, ketika lam yang terakhir muncul, lalan, ya, lalu sebelumnya kan lam lagi, sukun. Nah, karena sukun maka digabungkan lagi jadi tasdid if'ilalan di wazannya karena lamnya ada 3. Kalau di contoh lain kan yang sama cuma huruf terakhir aja. Huruf ainnya kan beda dengan ro, iksya'ar kan begitu. Yang samanya cuma huruf ro yang ditasdid itu. Ya, jadi dalam bentuk masdarnya itu berarti iksyi'roron. Ya, jadi jangan terketo jadi iksyi'aron, bukan iksyi'aron, iksyi'roron. Ya, jadi tidak ada tasdid ketika di dalam masdarnya iksyi'roron. Ya, di dalam wazan di tasdid itu karena memang lamnya ada 3. Jadi tasdid lagi di masdar if'illalan. Ada tasdid karena memang ada lam lagi. Ya, kalau yang lainnya nggak ada tasdid di dalam bentuk masdarnya. Iksyi'roron, isri baban. Isri baban, izri maman. Itmi'nanan, itmi'nanan. Isbitroron, itrih maman. Jadi di dalam masdarnya tidak ada tasdid. Coba bareng-bareng. Iksya'arra, muksya'irun, iksya'irra, la taksya'irra, sya'arun, muksya'arun, uksya'irra, sya'arru. Kemudian isyra'abba, isyra'ibu, musyra'ibun, musyra'abun, musyra'abun, usyru'ibba, izla'amma, Ya, sekarang coba sendiri ya, itma'anna. Betul. Kahfi ya, kahfi. Itma'anna, yatma'innu, itmi'nanan, mutma'innun, mutma'annun, itma'inna, la taqma'inna, mutma'annun, utmu'inna, yutma'annun. Ya, bagus. Kemudian isbatar ro. Silakan ya. Isbatar ro.
Nggak ada bareng-bareng kalau nggak ada. Isbatar. Kemudian itrokhomma. Nah, jadi dengan modal 22 bab ini, khususnya yang bentuk sahih ini, nanti masih ada bentuk mudhoaf dan bentuk sahih, ada sedikit perubahan. Itu menjadi modal ya, kita bisa menelusuri setiap kata. Setiap kata kita amati ini apa bentuknya, ya, begitu. Jadi harus sering mengamati ya setiap kata. Kalau sudah terbiasa nanti tanpa lihat pun sudah bisa. Kalau sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa ya kita sering buka-buka terus gitu ya. Nah, kita coba dalam Al-Quran ya, dengan panduan 22 bab tasrif dan pembahasan ilmu tasrif yang telah terdahulu. Selanjutnya kita harus berusaha melakukan praktek menelusuri suatu kata mustaq dengan menentukan bab, wazan, bina, sigot, terjemah, dan penasrifannya. Kita akan coba menelusuri kata mustaq bentuk sahih di dalam Al-Quran. Amatilah kata yang digarisbawahi di dalam contoh-contoh berikut ini. Ini dari Al-Fatihah dan Juz Amma. Maliki yaumiddini, ya, kata maliki bisa kita lihat terjemahnya yang merajai, gitu kan? Yang menguasai. Nah, berarti kalau arti yang menguasai, yang merajai, berarti itu termasuk apa sigotnya? Isim fa'il, ya. Nah, untuk menentukannya bisa kita buatkan tabel ya, seperti di halaman 39. Ya, di situ ada tabel. Ya, kita bisa buat babnya. Ya, babnya itu berarti kan bab apa? Apakah sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, atau rubai mazid fi? Ada 4 kan kemungkinannya. Lalu bab berapa? Ya, bab sulasi mujarrad ada 6, berarti bab yang berapa? Lalu binanya itu sahih semua karena kita baru membahas yang sahih. Sahih itu kan artinya tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu alif, waw, ya. Ya. Jadi masih ada bentuk-bentuk lain nanti yang selain sahih yang belum kita pelajari. Lalu sigot itu ya berarti dia apakah isim atau fiil apa? Nah, bisa kita lihat di sini maliki. Nah, bagaimana cara menguraikannya di sini saya coba uraikan ya. Kata maliki berarti wazannya sama dengan fa'ili gitu. Fa'ili, maliki. Ya, jadi kita samakan dulu dengan wazan, dengan polanya. Polanya kan selalu fa'ala gitu. Berarti di situ malaka ya kan? Fa'ala, malaka berarti maliki berarti fa'ili, ada tambahan alif panjang, maliki. Berarti fa'ili. Huruf dasarnya ada 3 dan tidak ada tambahan huruf ya, jadi berarti tidak ada tambahan huruf berarti mujarrad, tidak ada tambahan huruf mujarrad.
huruf asalnya ada huruf dasarnya 3, berarti sulasi 3. Jadi sulasi mujarrad. Adapun tambahan huruf alif ya itu sebagai tanda isim fa'il. Malik, maliki, fa'il, berarti dia isim fa'il. Ya. Maka di sini kita harus ingat pola-pola tasrif yang sudah kita pelajari. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun. Malikun. Berarti isim fa'il. Isim fa'ilnya untuk apa? Mufrad mudzakkar. Ya. Nah, berarti kita harus ingat tasrifnya. Tasrif isim fa'il ya itu kan ada 6. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ya, berarti kan itu dibagi berdasarkan mudzakkar, muannas, laki-laki perempuan. Juga berdasarkan bilangannya. 1 orang, 2 orang, atau 3 orang atau lebih. Nah, berarti di sini mufrad mudzakkar. Mufrad itu 1 orang. Fa'ilun, malikun, berarti 1. Ya, dan mudzakkar laki-laki. Ya, kalau untuk manusia laki-laki. Kalau Allah kan tidak ada jenis kelaminnya. Sehingga bisa diartikan yang menguasai. Nah, ingat arti dari isim fa'il yang ya, yang ini menunjukkan pelaku. Kalau isim maf'ul kan yang di. Karena pada huruf dasarnya tidak ada huruf mudhoaf dan huruf ilat. Ya, pada huruf dasar tidak ada mudhoaf. Mudhoaf itu huruf yang sama. Mudhoaf itu huruf yang sama. Huruf aslinya enggak ada yang sama secara berurutan. Ya, mudhoaf. Mudhoaf misalnya faroro. Nah, faroro ada 2 ro kan itu namanya mudhoaf. Nah, nanti yang 2 huruf sama secara beriringan seperti itu akan dibahas dalam pembahasan khusus namanya mudhoaf. Ya, karena ketika ada 2 huruf yang sama itu jadi digabungkan pakai tasdid. Jadi faroro itu jadi farro. Itu namanya mudhoaf. Ya. Gitu, itu namanya mudhoaf. Nah, yang sahih ini artinya terbebas dari mudhoaf seperti itu. Jadi tidak ada 2 huruf yang sama yang beriringan sehingga harus dileburkan. Itu mudhoaf. Dan juga tidak ada huruf ilat, alif, waw, iya. Huruf aslinya bukan berupa alif, waw atau iya. Karena kalau ada dia termasuk mu'tal. Yang ada huruf ilatnya dan itu dibahas dalam pembahasan khusus. Pembahasan tentang mu'tal. Makanya dari tasrif yang 22 bab yang sudah kita selesaikan itu kan baru bentuk sahih. Nanti ada bentuk mudhoafnya dari ada 22 bab itu. Tapi enggak semua ada, enggak semua bab ada. Yang ada huruf ilat dan juga yang ada huruf mudhoaf tadi. Ada pembahasan lagi. Tasrif bentuk mudhoaf dan tasrif bentuk mu'tal. Ada pembahasannya lagi. Kenapa dibedakan? Karena ada perubahan, ada perbedaan. Walaupun secara asalnya sama. Ya. Nah, jadi karena tidak ada huruf mudhoaf dan huruf ilat, maka binanya di sini diistilahkan bina, artinya apakah dia sahih, mudhoaf atau mu'tal, ada 3 ini pilihannya. Berarti sahih. Ya, termasuk sahih. Fi'il madhi maklumnya malaka. Ya, jadi kita harus kembalikan ke fi'il madhi maklumnya dulu. Malaka. Berarti kalau maliki berarti malaka. Fi'il madhi maklumnya. Nah, cuman kalau sulasi mujarrad ketika sudah diketahui fi'il madhi maklumnya, ya fi'il mudhari maklumnya kan harus dicari lagi karena beda-beda. Ya, yang fa'ala itu kan bisa fi'il mudharinya bisa ya fi'ilu kasroh
bisa yaf'ulu dhamma, bisa yaf'alu fathah, masih ada 3 kemungkinan. Ya kan? Ia termasuk sulasi mujarrad ya, sudah jelas. Sedangkan untuk mengetahui bab berapa dari sulasi mujarrad kan ada 6. Ya, dengan mengetahui apakah dhamma, fathah, kasroh, itu kan berarti nanti tahu babnya bab berapa. Nah, kalau sudah hafal ya, itu kan gampang. Oh, malaka udah tahu nih. Ya, nah cuman kalau belum tahu dia masuk bab berapa. Ya, caranya bagaimana? Mesti melihat ke kamus yang biasanya ada petunjuk harokatnya. Jadi di kamus misalnya malaka ada yang langsung ditulis fi'il mudhari'nya yamliku. Malaka yamliku. Atau kalau enggak ditulis mudhari'nya di kamus-kamus yang buku ya, yang dicetak, itu biasanya simbol harokat gitu. Malaka strip di atasnya kasroh, jadi ada harokatnya aja, strip kasroh, jadi malaka. Berarti kalau kasroh berarti malaka yamliku gitu ya. Kalau misalnya harokatnya fathah berarti fathah yaftahu ya. Akala dhamma berarti akala yakulu, jadi dikasih simbol. Atau yang kalau di kamus digital biasanya langsung ditulis fi'il mudhari'nya. Jadi yang penting tahu fi'il madhi dan mudhari' itu udah tahu berarti babnya. Ya kan? Sudah tahu babnya. Coba masih ingat bab 1 apa? Fa'ala yaf'ilu, fathah kasroh. Bab 2 fa'ala yaf'ulu, fathah dhamma. Bab 3 fa'ala yaf'alu, fathah. Ya, bab 4 fa'ila yaf'alu, kasroh fathah. Bab 5 fa'ila yaf'ilu. Bab 6 fa'ula yaf'ulu, begitu. Ya, kalau sulasi mujarrad begitu. Jadi harus diketahui fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Berbeda dengan selain sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad mah hanya diketahui fi'il madhi aja udah cukup. Ya. Jadi untuk selain sulasi mujarrad, jadi sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, itu dengan diketahui fi'il madhinya saja berarti sudah cukup. Karena tidak ada yang sama, beda-beda. Nah, sekarang malaka ini bab berapa? Ya, kata malaka yang berarti menguasai atau merajai termasuk sulasi mujarrad bab 1. Nah, setelah diketahui baru kita bacakan tasrif usulnya. Coba bareng-bareng dibaca. Malaka yamliku. Juga untuk mengetahui masdar ya, untuk sulasi mujarrad juga harus dicari karena beda-beda, tidak ada polanya. Jadi harus dicari. Malaka yamliku masdarnya apa? Mulkan. Nah, lalu tasrif, baca tasrif far'inya sesuai sigot, yaitu isim fa'il. Karena di dalam ayat ini kan maliki isim fa'il. Nah, coba bacakan tasrif far'inya. Coba bareng-bareng dibaca. Malikun, malikani, malikuna, malikatun, malikatani, malikatun. Oke. Nah, itu yang pertama, maliki yaumiddin. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada 2 kata mustaq sebetulnya, yaitu na'budu dan nasta'in. Ya, kalau na'budu sudah kita pelajari karena di sini na'budu berarti na'budu, jangan lihat buku dulu. Na'budu berarti sama dengan apa wazannya? Na'budu berarti
naf'ulu. Jadi kan berarti na'budu kan, na'budu. Naf'ulu kan berarti samanya kan naf'ulu. Nah, berarti huruf aslinya apa? Na'budu huruf aslinya apa? Ain, ba, dal. Sedangkan na itu tambahan. Ya kan, na'budu. Nah, na'budu itu fi'il apa? Nah, diingat fi'il ya yang awalannya huruf anita ya. Ingat itu. Awalannya huruf anita. Anita tuh hamzah, a, nun, ya, ta, anita. Ya kan, anita. Pokoknya kalau ada fi'il awalannya huruf anita, huruf hamzah, nun, ya dan ta, berarti itu fi'il mudhari. Karena empat huruf itu disebut huruf mudhari. Ya ingat ya. Pokoknya kalau ada awalannya ya, ta, nun, hamzah, nun atau anita ya biar gampang ingatnya. Itu fi'il mudhari. Nah, di sini ada nun awalnya. Berarti fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya, cuman huruf anitanya harus tambahan, bukan huruf asli. Berarti setelah huruf anita ini, setelahnya harus 3 huruf minimal, ya kan? Minimal harus 3 huruf. Na'budu, abada itu udah 3 huruf, berarti na-nya tambahan. Kalau nasoro setelah na-nya ada berapa? 2, berarti na-nya huruf asli bukan tambahan gitu. Jadi huruf asli minimal 3 huruf asli itu. Makanya disebut sulasi. Tidak ada huruf asli 2. Ya. Nah, kalau ada huruf asli 2, kemungkinan yang satunya dibuang. Nah, itu nanti yang dibuang-buang itu nanti pembahasannya yang ada huruf ilat. Yang ada huruf ilat alif waw iya. Nah, itu yang kadang-kadang dibuang. Alif waw iyanya itu dibuang sehingga terlihat kayak 2 gitu huruf aslinya atau bahkan 1. Ada yang 1. Kenapa? Karena dia ada 2 huruf ilat, 2 huruf ilatnya dibuang dua-duanya. Misalnya fi'il amr ya, ki misalnya. Ki. Ya, ki gitu. Huruf qaf saja, ki kasrah. Fi'il amr artinya jagalah. Artinya jagalah. Kenapa dia fi'il cuma ada 1? Karena 2 laginya itu huruf ilat dan dibuang dua-duanya. Itu asalnya kan dari wako, wawu. Yang pertama wawu huruf ilat. Yang terakhirnya alif. Wako. Ketika di fi'il amr, wawunya dibuang, alifnya dibuang, hanya ki saja. Jadi ketika nampak cuman 1 huruf fi'il itu sebenarnya 3 huruf, cuman yang lainnya dibuang begitu. Yang lainnya dibuang. Ya, ki, kia, ku, itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku. Dumir antum. Ya, ki. Nah, itu belum sampai nanti yang huruf ilat. Makanya sekarang yang sahih dulu, yang enggak ada dibuang-buangnya itu. Yang tidak dibuang itu ya. Na'budu. Berarti abada tambahannya na. Nah, kalau tambahannya di awal berupa huruf anita, itu berarti fi'il mudhari. Nah, na'budu udah ketahuan belum babnya? Mudhari'nya kan berarti dhammah, na'budu kan. Tapi juga ada kemungkinan apa fi'il madinya? Kan kalau yang yaf'ulu fi'il madinya ada kemungkinan berapa? 2, bisa fa'ala, bisa fa'ula. Karena kan ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ula yaf'ulu kan gitu. Bab 2, bab 6. Ya, nah sekarang na'budu kita jelaskan di sini. Wazannya naf'ulu. Huruf dasarnya ada 3 dan tidak ada tambahan huruf.
Artinya mujarad, sulasi mujarad. Adapun huruf na di awal itu menunjukkan sigot fi'il mudhari ma'lum untuk domir nahnu. Karena na itu kan domir nahnu. Ya, kami. Sehingga bisa kita artikan kami sedang atau akan beribadah. Karena pada huruf dasarnya tidak ada huruf mudhaf dan huruf ilat, maka binanya termasuk sahih. Ini sama, karena semuanya sahih yang kita bahas sekarang. Fi'il madi ma'lumnya abada. Abada ya'budu. Sedangkan untuk mengetahui beberapa dari sulasi mujarad, kita sudah bisa mengetahuinya, yaitu termasuk sulasi mujarad bab 2. Karena tadi sudah na'budu, berarti abada ya'budu. Berarti fa'ala yaf'ulu bab 2. Selanjutnya baca tasrif usulnya. Ya, silakan dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3 abada. Nah, ibadatan itu masdar. Masdarnya harus dicari ya kalau belum tahu. Jadi abadah ya budu ibadah. Nah, itu kan sudah jadi bahasa kita. Ibadah. Ibadah itu dari kata apa? Dari abadah ya budu. Sehingga dengan mengetahui tasrif ini, semua kata ibadah dalam Quran kita jadi tahu semua perubahannya. Ya kan? Kita jadi tahu semua perubahan kata abadah ini. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, nanti ada ubudu berarti fil amr domir antum aba ubudu ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Ya, nanti di Quran akan banyak ketemu dengan kata ibadah. Kalau kita sudah tahu tasrifnya, ketemu dengan bentuk apa saja kita jadi tahu. Oh, ini bentuk ini bentuk ini bentuk ini. Ya, itulah menariknya gitu. Kita sudah memahami satu ini saja sudah bisa menguasai banyak kata. Lalu tasrif far'inya sesuai sigot yaitu fi'il mudhari ma'lum. Nah, bagaimana pecahannya? Berarti kan awalnya dari ya'budu dulu, domir huwa, ya'budu. Na'budu itu kan terakhir domir nahnu. Nah, silakan dibaca bareng-bareng. Ya'budu. Nah, ini kan udah saya tulis langsung ya, bisa langsung dibaca. Nah, nanti pas nyari sendiri, ya kan panduannya ya di tabel yang sudah kita bahas itu sebagai panduan. Kalau kita lupa bisa dilihat lagi. Ya, jadi tinggal di sulasi mujarad tadi bab 2 ya, berarti kan dilihat di tabel sulasi mujarad ya bab 2 tasrif usulnya. Nah, cuman di buku saya ini tasrif usulnya saja kan yang ditulis, sedangkan tasrif far'i itu cuman sekali aja. Karena sebetulnya kan tasrif far'i itu tadi sama tambahan-tambahannya. Kalau mau lihat semua tasrif far'i dari setiap bab itu dilihat di tasrif Hasan ya, yang ada 3 jilid. Saya nggak bawa, lupa. Kalau itu lengkap semua. Jadi setiap 2 dari 22 bab itu ditulis lagi tasrif far'inya semua. Ya. Jadi tinggal dilihat, tinggal dibaca kalau di buku itu. Karena kalau ditulis semua juga menjadi lebih panjang lagi. Makanya kalau mau lihat tasrif far'i secara lengkapnya di buku itu aja, tasrif Hasan. Ya. Nah, kalau udah tahu kuncinya perubahan tasrif far'i, nah sebetulnya harus sudah bisa. Walaupun dia hanya tasrif usul saja, ketika di tasrif far'i kan sudah harus bisa gitu. Nah, kemudian yang ketiga
yaitu apa? Amma yatasaalun. Nah, ini surat An-Naba. Yatasaalun. Nah, berarti yatasa. Dari situ panjang ada alif. Ya, yatasaalun. Berarti sama dengan apa nih wazannya kalau kita wazankan? Itu kan yatasaalun, yatafaalun. Nah, berarti huruf aslinya apa yatasaalun itu? Sa'ala. Sa'ala. Ya, tetapi ini kan panjang. Yatasaalun. Berarti huruf aslinya sa'ala. Ada tambahan huruf nggak? Ada. Karena kalau tidak ada tambahan huruf dalam apa namanya? Tambahan huruf dalam babnya, ya. Dalam tasrif usulnya harusnya kan yas'alun gitu, yas'alun. Kalau yas'alun yaf'alun. Nah, itu tidak ada tambahan huruf. Nah, tetapi kalau ini kan panjang, yatasaalun, bukan yas'alun tapi yatasaalun. Ya. Itu berarti tambahan hurufnya apa? Kalau ya-nya kan itu apa? Fi'il mudhari. Ya, kayak yas'alun, huruf aslinya sa'ala. Yas'alun. Itu tambahannya ya, lalu di akhirnya waw nun. Itu kan menunjukkan dhamir apa? Ya waw nun. Dhamir hum, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Huwa humahum, yaf'aluna. Jadi hum itu ya awalnya ya, akhirnya waw nun. Ya tasa'alun awalnya ya, akhirnya waw nun, kan begitu. Itu fi'il mudhari dhamir hum. Nah, selain huruf yang itu, selain yang huruf mudhari yang dhamir hum, berarti kan selain dari huruf asli sa'ala tadi, tambahannya huruf apa? Ta dan alif. Yatasaalun. Berarti, nah, sebetulnya kita harus tentukan dulu fi'il madinya apa? Fi'il madi maklumnya. Tasa'ala. Gitu kan? Tasa'ala. Fi'il madinya tasa'ala. Karena tadi ya-nya dan akhirnya waw nun itu kan fi'il mudhari dhamir hum itu mah. Fi'il mudhari dhamir hum. Dilihat di tasrif far'inya kalau itu. Ya, jadi selain itu berarti tinggal tasa'ala. Ya, tasa'ala berarti sama dengan apa wazannya? Tafa'ala. Nah, lihat sekarang tafa'ala itu bab berapa? Sulasi majid fi bab berapa? Tafa'ala bab berapa? Bab 5. Tuh kan bab 5 Pak. Tafa'ala. Tasa'ala. Nah, nanti menasrifkan tasa'ala ini dengan tasrif bab 5 disamakan. Ya, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan berarti tasa'ala ya tasa'alu tasa'ulan, itu tasrifnya. Ya, jadi kuncinya harus tahu babnya. Babnya apa, bab berapa, setelah itu cocokkan tasrifnya. Nah, maka di sini saya tulis biar gampang, nggak nyari lagi. Nanti kalau menentukan kata lain ya berarti harus lihat babnya, polanya, lalu dituliskan supaya terbiasa. Silakan dibaca tasa'ala. Terus tasrif far'inya fi'il mudhari ma'lum.
Atasa'alu, natasa'alu. Ya, jadi kata yatasa'alun wazannya yatafa'alun. Huruf dasarnya ada 3 dengan tambahan huruf ta di awal dan huruf alif di tengah. Adapun huruf ya di awal dan waw nun di akhir menunjukkan sigot fi'il mudhari ma'lum untuk domir hum, mereka laki-laki. Sehingga bisa kita artikan mereka laki-laki saling bertanya-tanya. Nah ini kan makna dari tafa'ala itu kebanyakannya kan saling. Karena pada huruf dasarnya tidak ada huruf mudhaf dan huruf ilat, maka binanya termasuk sahih. Fi'il madhi ma'lumnya tasa'ala. Merupakan sulasi majid bih bab 5. Ya, kemudian mukhtalifun wajannya berarti apa? Mufta'ilun. Mukhtalifun mufta'ilun. Huruf dasarnya ada 3 dengan tambahan ta di tengah dan huruf alif di awal. Maksudnya huruf hamzah wasal ya, bukan alif, hamzah wasal di awal yang dihilangkan. Adapun huruf mim di awal dan huruf waw nun di akhir menunjukkan sigot isim fa'il untuk jama mudzakkar. Mufta'ilun, mukhtalifun. Ya, berarti ini isim fa'il. Mubta'ilun. Sehingga bisa kita artikan orang-orang laki-laki yang berselisih. Karena pada huruf dasarnya tidak ada huruf mudhaf dan huruf ilat, maka binnya termasuk sahih. Fi'il madhi ma'lumnya ikhtalafa. Nah, jadi ini penting untuk mengetahui fi'il madhi ma'lum. Mukhtalifun berarti dari kata ikhtalafa. Ikhtalafa berarti huruf aslinya apa? Kho, la, dan fa. Berarti tambahannya hamzah dan ta. Ikhtalafa wazannya berarti ibta'ala. Nah lihat ibta'ala bab berapa? Bab 6 ibta'ala. Ifta'ala yabta'ilu ibti'ala. Nah berarti ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan. Dibaca tasrifnya ikhtalafa. Lalu tasrif far'inya yaitu isim fa'il. Ini tasrif isim fa'il. Isim fa'il kan mukhtalifun. Karena isim fa'il selain sulasi mujarrad itu kan didahului oleh mim. Mim yang berharokat domah, mu. Muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun. Itu kan mutafa'ilun, mutafa'ilun, mukhtalif, mufta'ilun, munfa'ilun, semuanya mu. Ya, selain sulasi mujarrad semuanya mu. Awal dari isim fa'il. Pokoknya kalau ada ketemu mu awalnya, ini kemungkinannya isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu yang harokat ain fi'ilnya kasroh di isim fa'il. Di isim maf'ul tinggal dirubah pakai fathah. Kalau mukhtalifun isim fa'il, isim maf'ulnya apa? Mukhtalafun. Tinggal diganti fathah di ain fi'ilnya. Gitu ya. Munsyaribun, munsyarapun. Nah, cuman yang sama dengan isim maf'ul ya bisa juga berkemungkinan apa? Isim jamak dan isim makan gitu. Karena isim jamak isim makan itu sama dengan isim maf'ul.
mukhtalafun itu bisa isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Berarti kalau sama begitu cara menentukannya mana yang lebih cocok dari segi arti gitu. Kemudian yang terakhir infatorat, idzas sama'u fatorat. Kata infatorat. Nah, kalau ini fi'il apa ini infatorat? Fi'il madi infa'alat. Apa? Udah ketemu tuh. Infa'ala berarti bab infa'ala. Bab berapa infa'ala? 7. Infa'ala tambahannya hamzah dan nun. Infa'ala, infatoro. Huruf dasarnya 3 ya, tambahan alif dan nun. Sigotnya fi'il madhi ma'lum untuk domir hiya, infatorat, karena itu ada ta'nis. Domir hiya. Sehingga bisa kita artikan dia mu'annas telah terbelah. Maksudnya kan dianya itu langit kan. Apabila langit terbelah, nah langit itu dianggap mu'annas. Karena pada huruf tidak ada ilad mudhaf sahih, sulasi majid bi bab 7. Ya, baca tasrif usulnya infatoro. Nah lalu tasrif far'i sesuai sigot yaitu fi'il madhi ma'lum. Nah ini kan sesuai domir ya, sesuai domir huwa huma hum. Pecahan itunya tasrif far'inya. Nah itu kemudian disimpulkan dalam tabel. Begitu. Agar mahir dan terbiasa dalam menentukan kata mustaq, maka mesti sering berlatih. Dan sedikit demi sedikit juga harus menghafalkan wazan-wazannya agar memudahkan dan lebih cepat di dalam melakukan penuzuran. Nah kalau udah terbiasa, udah hafal bab-babnya, wazan-wazannya itu cepat, lebih cepat. Jadi langsung connect. Kalau belum ya cari lagi. Ini apa kira-kira masuk yang mana gitu kan. Kalau belum hafal. Kalau udah hafal langsung, oh ini bab ini bab ini. Nah di sini saya kasih latihan ada 5 ya, nanti bisa dikerjakan dulu secara mandiri ya, baru kita bahas bareng-bareng. La yasma'una fiha lagwaw wala kitab. Ini di surat An-Naba ya, nanti bisa dicari, bisa dilihat artinya juga di situ. Wan nazi'ati gharqa, surat An-Nazi'at. Wa dahikatum mustabsyira, surat apa? Bahasa. Ini ngetes hafalan juz amanya nih. Wa subhi idza tanafas. Takbir ya. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Al-mutaffifin. Nah itu kata, ini variasi sengaja saya pilih, ada yang sulasi mujarrad, sulasi mazid, ada yang rubai juga ya, cuma rubai jarang, sebetulnya jarang. Yasmaun tuh ya, nanti dicari. Nazi'at, tentukan seperti tadi, buat tabel. Mustabsyirah, tanafas, al-muqarrabun. Iya, buat tabel, tapi nanti harus bisa menjelaskan ya. Dijelaskan. PR-kan saja. Nah, nanti selain 5 ini juga kita harus cari lagi kata-kata lain dalam Quran. Bisa ditentukan. Ini harus dibiasakan seperti itu. Yang sahih dulu aja. Kalau yang misalnya ini kayaknya ada yang dibuang itu jangan dulu. Berarti nanti masuknya yang pembahasan yang mu'tal. Ya.
Kalau dicari ini mana nggak ada gitu kan. Berarti bukan termasuk yang sahih berarti. Bisa jadi masuk ke yang mudho'af dan yang mu'tal. Gitu. Oke, kita masuk ke ini dulu dulu. Terakhir sampai mana ini? Dulu kok. Ada yang masih ingat? Bab 6 udah belum? Bab 6 ya kayaknya sekarang. Iya betul, bab 6. Ad-darsus sadis, pelajaran ke-6, hadihi. Nah, ini penggunaan hadihi. Hadihi itu berarti apa? Isim apa? Isyarah. Jadi kata tunjuk. Nah, cuman hadihi ini untuk bentuk apa? Mu'annas. Kalau untuk mudzakkar hadza. Mu'annas hadihi. Coba dibaca bareng-bareng. Hadza ibnu bintu Yasirin. Kemudian Ibnu Hamidin jalisun bintu Yasirin. Nah, artinya apa? Hadza Ibnu Hamidin. Ini adalah anaknya, anak laki-lakinya Hamid. Dan ini adalah anak perempuannya Yasir. Jadi beda kita nunjuk ke laki-laki dan nunjuk ke perempuan beda. Hadza ibnun. Ini anak laki-laki. Tidak boleh hadza bintun, tidak boleh. Harus hadhihi bintun. Sehingga dalam bahasa itu ketahuan ya, orang itu nyebut untuk laki-laki atau untuk perempuan itu ketahuan. Ya, atau misalnya orang sedang berbicara, apakah dia berbicara dengan laki-laki atau perempuan, ketahuan walaupun nggak kelihatan, karena anta atau anti kan gitu. Ketahuan. Beda dengan bahasa Indonesia kan, kamu ya sama aja kamu, laki-laki perempuan. Ibnu Hamidin jalisun artinya ya, Hamid duduk, wa bintu Yasirin waqifatun. Putrinya Yasir berdiri. Nah, ini juga harus disesuaikan ya. Kalau laki-laki Ibnu Hamidin jalisud. Laki-laki. Kalau perempuan waqifatun pakai tamar buto. Jadi sebetulnya ini isim apa coba? Jalisun ini isim apa? Isim fa'il. Jalisun isim fa'il dari kata jalasa ya. Lisu beberapa? Bab 1. Nah, nanti kan di dalam isim fa'il ada tasrifannya. Jalisun, jalisani, jalisuna, jalisatun, jalisatani, jalisatun. Jadi untuk laki-laki jalisun 1 orang, 2 orang jalisani, banyak jalisuna. 1 orang perempuan jalisatun, 2 orang jalisatani, banyak jalisatun. Waqifun, waqifani, waqifuna, waqifatun, waqifatani, waqifatun. Nah, cuman ini ada waw, nanti ada berbeda. Kalau ada waw berarti termasuk apa? Huruf ilat, mu'tal. Waqifun ada waw kan? Dari waqofa. Nah, nanti ada perbedaan dalam tasrifnya. Itu di fi'il mudhari aja udah berbeda. Ya, kalau fa'ala yaf'ilu, waqafa yaqifu. Yaqifu hilang 1 huruf. Huruf wawunya hilang. Harusnya yauqifu. Wawunya hilang di fi'il mudhari jadi yaqifu. Karena nyebut yauqifu itu berat. Nah, ini nanti kenapa dihilangkan huruf-huruf itu, huruf ilat itu alasannya karena berat di lidah. Supaya ringan jadi hilang huruf itu. Yauqifu itu berat. Maka jadi yaqifu, wawunya hilang.
Ya, terus baca man hadhihi. Ahia. Ya, man hadhihi apa artinya? Siapa ini? Tapi nunjuknya ke perempuan. Hadhihi uhtul muhandis. Ini saudarinya insinyur. Ahia apa artinya? Apakah dia aidan muhandisah? Muhandisatun ya berarti perempuan. La hiya tabibah, dia dokter. Kemudian sayyaratu. Mobil siapa ini? Ini adalah mobil mudir, kepala ayat mudir itu. Ma hadhihi artinya setrika, mikwat setrika itu gambarnya. Ya, sampai situ dulu ya. Insyaallah kita lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.